Apa yang aja? memorinya 128 GB. Jadi yang alit bisa memori ini. Coba ya, hati-hati. Om Swastiastu. Selamat pagi dan semoga semuanya sehat. Yang terhormat Ibu Cokorda Sawitri, yang terhormat Ibu Ida Ayu Arya Satyani, dan juga Heri. Hari ini hari Rabu 20 Januari 2022 dilaksanakan ujian MPKM atas nama Saudara Iputu Heri Eka Prasetya NIM 201801003. Semoga hari ini Heri dalam keadaan sehat dan Heri ini mengambil proyek independen di Yayasan Bumi Bajra Sandi dengan bimbingan Ibu Cokorda Sawitri. Sebelum pemaparan skrip karyanya, dipersilahkan Heri untuk menayangkan karyanya yang sudah dipentaskan dulu di Desa Biaung ya. Dipersilahkan Heri. Ibu mohon nunggu sebentar nih Ibu nggih wonten kesalahan sinyal nih. Oh, nggih. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Ida Ayu Wayang Arya Satyani SSN MSN selaku dosen pembimbing dan Ibu DRA Diah Kustiani MHum. Saniten Presidio di Canyarjo Sikikali. Saya membidangi bidang 4 bidang kesenian pendidikan. Komisi 4 DPRD Kabupaten Manan Ibu Madira. Yang hormati wenten Bapak Camat nih atau yang mewakili dan ibu-ibu wenten jadi salah alit-alit pergi nerejang sange resmi siga bidang nalar yang seku penabuh sange sampun mensupport dengan penyerahan surat pengukuhan dari Rejang Tigasari.
Sudah, Heri? Terima kasih, Heri. Ini malah hampir setengah jam sendiri untuk penyajian. Nah, selanjutnya dipersilakan Heri untuk mempresentasikan skrip karyanya. Kalau ada PowerPoint, silakan ditayangkan. Waktunya 15 menit saja ya. Ini Ibu, mungkin yang share screen untuk PowerPoint yang.
Udah. Silang. Baik, Ibu, apakah sampun masuk, Ibu? Sudah, Heri. Yang mulai nih, Ibu. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang buka dengan Om Swastiastu dan selamat pagi untuk kita semua. Adapun saya pada hari ini akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Rejang Tiga Sari. Berangkat dari latar belakang, saya berangkat dari fenomena, yaitu maraknya tari rejang renteng. Belakangan tahun ini kita mengetahui sendiri bahwa maraknya rejang renteng dan semangat para penari dari semua kalangan untuk menarikan rejang renteng. Nah, maraknya ini akhirnya sampai pada desa saya sendiri, yaitu bertempat di Desa Biaung, Kecamatan Pedebel, Kabupaten Tabanan. Nah, dari semangat yang saya lihat ini, timbullah keinginan saya, yaitu ide untuk membuat suatu karya tari rejang baru, yang dimana nantinya dapat dipergunakan dalam upacara-upacara adatnya di Desa Biaung. Karena mengingat desa saya sendiri ini tidak memiliki tari rejang. Kemudian karya ini sudah pernah saya pentaskan dan saya buat dari saya KKN di desa saya sendiri, di Desa Biaung. Namun pada saat itu saya hanya berfokus pada estetikanya saja. Nah, akhirnya hal ini terbenahi pada saat saya menerima kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari sini saya tentunya memilih studi independen karena saya ingin melanjutkan karya rejang saya ini dengan bermitra kerja di Yayasan Bumi Bajrasandi. Adapun alasan saya memilih Bumi Bajrasandi karena ketertarikan saya terhadap Ibu Dayuani dan Ibu Cok Sawitri, mengingat Ibu Dayuani telah berhasil mengonstruksi tari rejang Pale dan pemahaman sastra bahkan rejang dari Ibu Cok Sawitri sangatlah mendalam. Nah, dari itulah saya merasa sangat tepat apabila saya bermitra kerja di Yayasan Bumi Bajra. Kemudian dalam sebuah penciptaan tentunya kita harus memiliki yang namanya tujuan. Dalam karya ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu memberikan wawasan lebih luas mengenai penciptaan tari baru dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tari rejang. Kemudian tujuan khususnya tentunya yaitu untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dan mengukur diri dalam berkreativitas. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap karya yang ditampilkan, maka saya perlu memberikan batasan-batasan mengenai sejauh mana ide yang saya bicarakan ini. Kata Tiga Sari. Kata ini timbul setelah saya melakukan pendalaman mengenai sumber kreatif saya. Sumber kreatif saya adalah Dewi Sri. Sumber kreatif ini saya pilih karena saya melihat biografi Desa Biaung dan mayoritas mata pencarian masyarakat sebagai petani. Kembali dengan kata Tiga Sari itu, Tiga Sari ini adalah tiga unsur kehidupan yang telah memberikan berkah bagi kehidupan masyarakat Desa Biaung. Tiga unsur tersebut adalah tanah, air, dan benih. Pertemuan tiga unsur inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Biaung dapat melangsungkan hidupnya hingga kini. Kemudian struktur dari karya tari ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada bagian awal menceritakan tentang tanah sebagai simbol tempat berpijak, kemudian bagian isi menceritakan tentang benih, yaitu awal dari kehidupan, dan bagian penutup atau akhir menceritakan tentang air atau sumber yang saya simpulkan sebagai sumber kehidupan. Penarian dalam tari ini ditarikan oleh tiga generasi wanita dari anak-anak, remaja, hingga ibu-ibu. Tata rias yang digunakan sangatlah begitu sederhana. Kemudian tata busananya berciri khas dari hiasan rambut penarinya yang berisikan aksesoris dari benih padi. Iringan musik
yang digunakan dalam karya Rejang Tigasari ini adalah gong kebiar. Mengapa demikian? Hal ini saya pilih karena untuk menjaga kelangsungan dari tari ini ke depannya, melihat bahwa di desa saya sendiri hanya memiliki gong kebiar. Kemudian tempat pementasan dari karya ini yaitu dipentaskan di Pura Bali Agung, Desa Adat Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Gambaran mitra. Bumi Bajra Sandi adalah yayasan yang berada dalam naungan Maha Bajra Sandi yang didirikan oleh Wayan Oke Grand Oke. Berdiri tahun 1990-an dengan dilatar belakangi dari aktivitas keluarga di bidang musik tradisional yaitu gender dengan nama Gender Madu Suara. Sejak tahun 2000, sanggar ini berkembang menjadi sanggar kreatif seni budaya Bajra Sandi. Tidak sampai di situ, sanggar ini kembali berkembang setelah memasuki unsur yoga sehingga mengubah namanya menjadi Paguruan Yuganada Maha Bajra Sandi. Untuk letak Yayasan Bumi Bajra Sandi pada awalnya berletak di Batu Kandik dan Pasar, namun karena situasi tertentu menyebabkan yayasan ini berpindah ke daerah Bongkase, Abian Semal, Badung. Struktur dari kepengurusan Yayasan Bumi Bajra Sandi ini yaitu terdiri dari pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, dan tentunya unit kerja. Sarana prasarana yang dimiliki begitulah sangat lengkap, yaitu memiliki gedung, alat gamelan, properti tari, dan tentunya orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kajian sumber. Kajian sumber yang digunakan dalam karya tari Rejang ini terdapat dua sumber, yaitu sumber pustaka dan sumber diskografi. Sumber pustakanya terdiri dari buku Nusa Jawa, Silang Budaya Part 3, buku Filsafat Seni Sakral dalam Kebudayaan Bali, buku Beberapa Tari Upacara dalam Masyarakat Bali, buku Puspasari Seni Tari Bali, Mencipta Lewat Tari, Elemen-elemen dasar komposisi tari, koreografi bentuk teknik isi, dan yang terakhir adalah STK sebuah pengantar. Kemudian sumber diskografinya adalah video tari Rejang Renteng dalam channel YouTube dan video tari Rejang Dewa pada saat rekaman upacara di Pura Watukaru. Metode penciptaan. Dalam karya ini menggunakan metode yang dikemukakan oleh Alma Hawkin, kemudian diterjemahkan oleh Sumandio Hadi. Nah, dalam metode ini terdapat 3 tahapan, yaitu eksplorasi, improvisasi, dan pembentukan. Dalam tahap eksplorisasi, saya melaksanakan pematangan konsep, pemilihan komposer, dan pemilihan penari. Kemudian dilanjutkan dalam tahap improvisasi, yaitu saya observasi sawah. Dari observasi sawah ini, saya mulai meneliti pergerakan tanah, habis itu pergerakan benih padi yang mulai menaik, habis itu dan air. Mungkin dari padi juga saya melihat bagaimana saat padi itu terkena angin, sehingga saya tuangkan ke dalam suatu gerak tari. Dan yang kedua adalah mimpi. Saya pernah bermimpi pada saat saya odalan di Pura Bali Agung tepatnya. Kemudian saya melihat para penari yang pada saat tradisi di rumah itu adalah memendet, dan saya terfokuskan pada gerak kakinya yang menginjak-injak tanah, dan dari situlah timbul gerak-gerak menginjak tanah pada bagian awal di karya saya tadi. Kemudian pada tahap pembentukan, mulai menyatukan eksplorasi dan improvisasi. Disinilah saya mulai menyatukan gerak-gerak yang saya miliki tadi, dan saya padukan dengan konsep yang telah saya tentukan di eksplorisasi, kemudian menyusun koreografinya, dan yang terakhir adalah memadukan dengan iringan musik yang telah saya tentukan juga pada saat eksplorisasi dengan pencipta komposernya. Medium dan media adalah merupakan elemen-elemen dasar dalam penciptaan karya seni. Khususnya seni tari, elemen mendasarnya adalah tubuh. Hal ini dikarenakan tari memiliki unsur utama, yaitu gerak untuk menyampaikan sesuatunya. Namun dalam karya Rejang ini memiliki beberapa unsur tambahan seperti iringan musik dan tata rias busana. Gerak yang digunakan dalam karya tari ini memiliki gerak pokok
3 gerak pokok, yaitu gerak napak yang dilakukan dengan menginjak-injak tanah pada bagian pertama tadi. Kemudian gerak soyor-soyor, ini menggambarkan benih padi yang tertiup oleh angin, dan gerak metik, yaitu gerakan ini dilakukan dengan kedua tangan bergerak dari bawah menuju atas dengan jari yang bergemetar. Ini saya simpulkan sebagai gerakan benih padi yang mulai tumbuh naik ke atas. Kemudian musik pengiring yang digunakan adalah gong kebiar. Ini saya gunakan sebagai penunjang suasana dalam karya tari ini. Dan tata rias busana yang saya gunakan begitu sederhana, yaitu tata riasnya terdiri dari milk cleanser, alas bedak padat, bedak tabur, merah pipih, eyeshadow, pensil alis, eyeliner, dan lipstick. Ini sebagai penguat garis muka. Dan tata busana yang saya gunakan, yang pertama adalah kamen berwarna hijau, selendang berwarna kuning, selempot berwarna coklat, dan selempot berwarna biru. Kemudian pada bagian rambut dihiasi dengan bunga berwarna hijau, kuning, dan putih, dan berisikan benih padi. Deskripsi karya. Rejang Tiga Sari adalah sebuah karya tari rejang baru dengan sumber kreatif Dewi Sri, dan konsepnya adalah pertemuan 3 unsur, yaitu tanah, air, dan benih. Tema yang dipergunakan dalam karya tari ini adalah bertemakan ritual dengan musik iringan gong kebiar. Ditarikan oleh penari perempuan dari anak-anak, remaja, hingga ibu-ibu dengan jumlah penari berkelipatan 3. Menggunakan tata rias yang begitu sederhana dan memiliki 3 struktur, yaitu bagian awal, isi, dan penutup. Dan sebuah pesan yang berada dalam karya ini yaitu menyadarkan masyarakat agar dapat selalu bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Keautentikan karya dalam karya tari rejang ini atau dapat saya sebutkan sebagai ciri khas. Ciri khasnya terlihat dari gerak dan tata rias busananya. Geraknya terlihat dari gerak napak, gerak soyor-soyor, dan gerak metik. Kemudian tata rias busananya terlihat dari tata rambutnya yang berisikan hiasan benih padi. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya pada hari ini mengenai karya yang saya buat yang berjudul Rejang Tiga Sari. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Heri sudah mempresentasikan dan menayangkan karyanya. Karyanya cukup panjang ya, 13 menit, tapi presentasinya bisa 12 menit. Ya, bisa singkat sekali. Selanjutnya untuk mempercepat ujian ini karena waktunya dibatasi juga, saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Cokorda Sawitri untuk memberikan kritik, saran, tanggapan, dan pertanyaan kepada Heri mengenai karya tarinya maupun mengenai skrip karyanya. Kami persilahkan Ibu Cokorda. Om Swastiastu, terima kasih Bu Kustianti, juga Dayu Arya Satyani, dan tentu saja pada Heri. Ini agak panjang saya Bu Kus untuk menyampaikan catatan, dan silakan direkod karena ini kepentingan tidak hanya untuk Heri, tidak hanya untuk isi kampus, tidak hanya untuk tradisi kampus Merdeka, tetapi ini adalah untuk salah satu argumentasi saya. Jika Heri ingin melakukan pengembalian tradisi Balai Agung ini dengan rejang, maka saya tidak mempersoalkan di video misalnya kredit titel masih ada ketikan itu enggak Her ya, silakan itu disadari sendiri. Tapi ini catat baik-baik. Rejang itu adalah tradisi transisi antara Sangyang, tradisi Sangyang, kalau ini melihat dari jejak tari,
Satu-satunya kemalangan dari dunia tari itu adalah dia tidak mempunyai foto, kecuali ukiran, dan itu ukirannya pun di Borobudur. Dan itu pun tidak bisa dipakai sebagai tradisi untuk membaca warisan tari kita. Untuk di Bali, sumber tari kita itu adalah Sangyang satu, kemudian yang dua Rejang. Rejang ini ada transisi dari tradisi ketika Raja Salunding ada. Sebelumnya itu Sangyang, artinya itu pra-Hindu. Nah, bagusnya dalam tradisi kekuasaan di Bali, historiografi ini berjalan living, dia hidup. Karena itu, ketika terjadi rasionalisasi dalam pendekatan historiografi kita, dalam sejarah liturgi kita, dan juga pada tahun 1979, keinginan memformalisasikan apa saja oleh para pendiri Bali ini yang masuk ke Indonesia, maka ada istilah tari wali, bebali, bali-balihan, dan nantinya tahun 86 baru ada pembagian meniru pendekatan sosiologis tari profan dan sakral. Saya kembalikan ke tari sakral. Tadi itu menari di pura. Kemudian pertanyaan sederhananya itu adalah, kalau itu kembali ke pura berarti kamu akan mengikuti tradisi tua, kisah bagaimana Bali Agung. Rujukan yang paling dekat itu tidak seperti kisah Prakempe dalam dunia musik, itu ada lontarnya. Gambuh itu ada lontarnya. Kemudian undagian itu ada karena dilakukan kodifikasi penulisan ulang pada era Watu Renggong. Sementara untuk rejang itu bukanlah tarian. Rejang itu dari dulu saya bilang itu Banten. Kalau bahasa kerennya dalam dunia penelitian, itulah akar seni dari agaris. Nah, dampak dari formalisasi dunia seni ini, Indonesia mas segalanya menjadi pendidikan, karena rejang ini muaranya dalam tradisi upacara-upacara agraris itu bisa dilihat dari pependetan, dari nyiwegare, dari apalagi itu yang cowok. Rejang itu tidak selalu perempuan loh menarikan. Maka Heri harus rapat sama desanya itu. Pertama untuk batas usia. Yang kedua itu memakai kalender napi. Penampih sasihne nampi. Nggak bisa, jangan sama seperti spiritnya Rejang Renteng, Rejang Dewa, nyendogen dadingi gelang. Ya, kalau tadi itu ada pidato-pidato gitu dan sebagainya, artinya kamu resmi loh meminang Bali Agung. Artinya kamu masuk ke tradisi Bali Agung. Kalau masuk ke tradisi Bali Agung berarti itu Pucupari. Kamu lihat, mau dia di seluruh Wanua, Bewangsulan, Tabanan, itu desa tua sebenarnya. Boleh kamu kalau menuju ke Luwus, ke utara itu, belok kiri sedikit, itu kan ada jejak purba bahkan di situ. Bebaturan paling di sampai ke Watu Karo. Hati-hati ini, jangan bangga, wow saya bisa menaklukkan desa saya sehingga masuk karya saya. Rejang itu bukan menari. Belum saya nih ngomong kritik saya terhadap susunan tariknya. Terus kemudian dari Bali Agung ini, kalau ditanya secara ilmiah, pendekatan historiografi untuk tari itu tidak pernah ada potretnya, tidak ada videonya, dan sebagainya. Bahkan pada penelitian Claire Holt pun, dia tidak berani untuk memberikan kesimpulan apakah jejak ukiran yang paling tua ditemukan di Indonesia itu adalah sebagai tarian. Tetapi yang paling bisa dipakai rujukan untuk di Bali adalah justru dari tradisi yang dilepaskan oleh Empu Kuturan. Ini rejang, ini koreksi saya secara umum. Pelecehan kepada tradisi upacara transisi dari pra-Hindu ke Hindu awal. Jadi bukan Hindu formalitas seperti sekarang. Itu adalah dimulai ketika mengira rejang itu sebagai tarian.
itu dimulai dengan adanya Rejang Dewa. Sebelumnya lagi adalah kerancuan pengertian pependetan dengan kemudian terciptanya tari pendek hanya karena tourism. Ini bukan tanggung jawab kamu, Heri, ini bukan tanggung jawabnya Bu Kus, bukan tanggung jawab siapa, tapi ini koreksi saya sebagai ilmuwan. Nah, jadi tradisi Bali Agung ini kemudian jejaknya itu meninggalkan adalah pada apa? Urusan namanya nemu gelang. Nemu gelang ini berarti menggunakan sasih karo nike, sasih pertanian sebenarnya nike. Makin kan kaulu. Nah, ipida nak ngaulu. Iling nike Heri, tanyakan sama desanya. Karena apalagi kamu bangga sekali tadi, oh saya pakai busana ada padi. Artinya itu berkaitan dengan Betari Seri. Kalau dengan Betari Seri berarti kamu harus taat loh pada perputaran dari sawahnya secara praktek. Dan tidak disai-sai, tamu bupati teke igelang, mare ala karodalan anu igelang, pun kenten menek ke YouTube boy pang viral. Dan ya sapunike, amun ngelah spirit menciptakan untuk persembahan. Saya kasih jalan keluar nanti Her. Nah, kemudian ini harus dilengkapi. Kapan perunggu masuk? Titik lemahnya itu kan nanti ditanya, Adi Rejang, ngawon kegebiaran. Perunggu itu sudah masuk pada Arya Salunding, Raja Salunding. Itu ada bukunya besar itu tentang Salunding, bagaimana ada gua Salunding di Bali dan sebagainya. Itu eranya itu nak tua saja niki, Bali niki. Nah, kemudian dulu itu kalau membaca itu desa itu namanya Wanue. Tabanan itu wewangsulan. Bukit-bukitnya itu dipakai dasar untuk melihat dia kepurbaannya. Jadi jangan mengira, jadi kalau Anda pergi Nguningan, mau nak di Karangasem Timur, desa-desa transisi, ada desa Bali Mule, ada desa Bali Age. Yang pegunungan niki Agre niki, nah Belanda nih mang adan, sebenarnya Bali Mule ajak Bali suku niki Irage, suku niki artinya aneh di pesisir ngoyong. Gitu. Udah, terus kemudian ini saya mau memasukkan ini adalah terinspirasi dari agraris religi agraris, saya nggak tahu istilah apa kerennya. Terus kemudian dia merupakan transisi. Karya kamu itu tidak bisa dikategorikan rekonstruksi, tidak bisa dikategorikan dekonstruksi. Beda dengan apa yang dilakukan Dayuani dengan Rejang Palinya. Itu rekonstruksi karena ada gelung yang tertinggal. Oke. Sudah itu. Banyak nih saya ngasih catatan karena apa? Bukan kepentinganmu. Nah, kata judulnya kamu 3 sari. Pernah nggak kamu berpikir bahwa ongkare itu kalau dilepas semua gelungnya itu angka 3? Huruf Bali nih, ongkare. Coba Bali kan memahkota, coba lepas nih ke mahkotanya, makanya kalian angkat dulu. Iya, angka 3 Ibu. Kena hang sini ke munkar ngai judul. Tadi kamu menyebutkan tentang pependetan Nyewegare. Apa beda pependetan sama Rejang itu? Bedanya kalau pependetan itu dilakukan oleh anak ampun baki atau oleh laki-laki juga boleh. Nyeraman itu boleh pependetan. Kalau Nyewegare ini yang lingsir-lingsir sambil nyuwun, sifatnya pemendakan. Kalau Rejang enggak, Rejang itu Banten. Itu bedanya. Tenade nak nyidayang. Makanya pependetan dulu diizinkan, kemudian ada tari pendet. Gitu. Kemudian mengenai tembangnya, saya agak keberatan loh. Kalau dalam dunia musik nih ke pop dangdut nih ke untuk betara nih ke. Dari segi kata-kata, dari segi apa-apa dan sebagainya nih ke pun dari seni pertunjukan nih ke. Pun dari Bali-Balian tarian ragane gara-gara tembang-tembang ini ke dari segi kata-kata. Jemakan gitar nih kan jangan pun luang saja nih gitu. Jadi saya senang kalau dilepas, tapi kalau dia posisinya kamu melakukan proses kerjasama, mengembalikan gitu.
tradisi Bali Agung itu dengan rejangnya, ada ketentuan syarat yang harus kamu lanjutkan setelah ini. Ya kalau sebagai proses kreatif sudah selesai, bagus lagi. Kalau dia hanya sebagai seni pertunjukan. Undang bercita-cita tinggi dari karya sakral adalah rejang dewane, kepug ya. Karena apa? Nanti saya akan memberikan tamu. Kalau dia memakai prinsip sasih, skaro apa dan sebagainya, artinya nemu gelang. Makanya di Tenganan, di desa-desa yang lain itu pasti kan sasih hanu yang jadi ngerejang, gitu. Karena itu dipakai untuk nemu gelang namanya. Artinya ada proses murwe. Laragane ngigel ngaku orang menginjak-injak di bumi. Terakhirnya melingkar, nutang rejang dewe boye, terus secara simbolisasi nih kenapa? Dong Bali Agung ini mau puter, mau balik dan sebagainya. Nebung gelang anak acepok dogan makanya mau rejang-rejang nih ke majalan ya keliling. Set, ngoyong. Ini ngelilang. Nak gumin, nak nih nutang betaraan te boge dan kawan-kawan. Ya aduk nih ke bin ya. Mulai dari ya perkempe permulaan kesemestaan. Ini kalau berbicara loh dari segi kamu tadi itu bilang dia kembali di lapangan Purani. Ini juga pesan saya kepada seluruh mahasiswa, seluruh dosen dan sebagainya. Ketika proses penciptaan menyerempet sedikit ke wilayah sakral, harus diingat loh prinsip-prinsip tidak hanya Anda mendandani gerakan. Gitu. Terus kemudian saya sudah nyampein ketentuan usia. Ke arus nih ke Tabanan itu, Heri, kamu harus berbangga lekat di Tabanan tuh. Satu-satunya saya itu pernah penelitian di Desa Nyambu, itu bahkan Bukus di sana sampai sekarang nggak pakai pedandu dan ada satu pura, nggak boleh lewat kalau orang mau nganten dan sebagainya itu. Kelihatan Tabanan itu seperti kota transisi di Bali ini karena banyak, kalau di Kediri itu kan banyak kampung Muslim dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Tabanan itu paling banyak menyisakan bebaturan secara antropologis. Karena itu kuat sekali di sana adalah jejak pertapukan. Pertapukan ini nih, patek penaksuan untuk topeng dan sebagainya. Saya pernah melihat itu beberapa prosesi datang ke sana. Saya itu termasuk kenapa di sana ada paruman, barong. Kan? Barongi naik konferensi gitu. Maksudnya metaksu. Nah ini kemudian harus ada masuk mengenai Bali Agungnya kamu. Itu Bali Agung buatan baru, pusahnya apa, masuk ke apa, supaya ada alasan bahwa itu ada jejak itu. Artinya sebenarnya secara argumentasi, historiografi kalau melihat daerah Tabanan sebagai daerah pertanian dan wewangsulannya, perbukitan dan sebagainya, wajar kalian punya rejang. Wajar kalian punya rejang yang dulu, tetapi memang kekalahan dari masa kini itu tidak punya potret dia, tidak punya rekaman dan sebagainya. Gitu. Tadi saya sudah bilang kamu harus pernah membaca bukunya Claire Hort. Nah, kemudian di samping ketentuan usia, ketentuan apa, kemudian coba bedakan ini. Apa itu profan, apa itu sakral. Saya panjang, kemarin itu saya nggak panjang ngomong kalau sama anak-anak yang lain. Tapi ini kalau menyangkut rejang dan tradisi ini udah keterlaluan soalnya saya lihat penciptaan tari rejang kayang sing ada aturannya nak tuwe men di jengigel di jalan di ngabene di apane dan sebagainya. Ini saya membingungkan kapan sebenarnya rejang itu boleh ke Mandalanya apa gitu loh. Rejang renteng tujuannya apa, terus ngigel apa. Itu sering saya ingatkan kepada banyak orang. Jadinya kalau dia kemudian diperlakukan sebagai seni pertunjukan biasa, berarti kita melukai loh. Ada sebuah tradisi. Tradisi itu tradisi religius loh. Dan ini muaranya itu adalah apa? Ketika diisi Denpasar ini bekerja STSI dulu, Ibu Bandem, Pak Bandem, bulan madu sama Provinsi Bali, ada rejang dewe itu. Saya nonton pertama kali rejang dewe itu di Pelampung Melaspasan, Pura Pasar Agung.
Saya nggak punya kuasa, tetapi kan Bali itu memang seneng tren gitu. Tetapi ini ada satu barikade teritorial dalam kosmik Bali itu yang sebenarnya banyak sekali memberikan inspirasi untuk proses kreatif baru, tetapi ingatlah gitu loh. Ingatlah gitu loh. Niken wilayah nike Wali, Banten, niken nike Propan, atau dalam bahasa kerennya Ken Imadan Sakral, Ken nike. Nah, kalau memang hampir semua bahan-bahan dan sebagainya yang sakral itu buatan, tetapi dia akan masuk dia kepada sistem religinya. Itu sebabnya harus dipertimbangkan kalendernya, batas usianya, tongos nih ya digankan. Kalau dia rejang itu kisahnya diciptakan tidak seperti kamu, misalnya rejang dewa, rejang renteng, apa dan sebagainya, terserah. Itu. Tapi kalau kamu tadi memakai Bali Agung, saya agak harus saya ngomong ini supaya jangan ini menjadi abai terus berseru ajak Bali, terus kembalikan Bali mekejang nake welang amun ada segala macam nyeleneh. Tapi kita dari inti sarinya, maafin napi bani ngangon angket telu 3 sari. Ketiga nih kan dasar nih dari Ongkare. Kan? Saya sudah pernah bilang. Terus kemudian itu coret gininya kamu tuh Wikipedia-nya itu di karya skripnya itu. Sebab nanti adik-adikmu yang akan datang akan belajar soal ini. Soal rejang ini. Dan saya berharap generasi yang akan datang di isi Denpasar ketika melakukan proses cipta ini seliar-liar apapun itu, kuatkanlah referensi, kuatkanlah sikap rendah hati untuk melihat dampaknya itu, gitu loh. Pangten cemer ngelaut agama Hindu Bali ini niku. Kuna ngelihat sebagai sisi agamanya ya. Agama satu-satunya di dunia yang bisa menghidupi sebagai aset ekonomi ini cuma Bali dogen loh. Serius. Aja di Mekah. Itu nak putaran pipis dogen nak naik hajinya. Sama dengan di Bali sebenarnya. Yang mati keseniannya yang berakar pada kereligiusan, pariwisata itu selesai. Mungkar ngomong masalah komoditasnya. Nah, karena itu harus dijaga, bukan di-destroyerkan gitu. Terutama dari intinya. Kenten. Ini ke Wikipedia nih ke ilangan ibit yang pun ngomong jak ragani Terus kemudian ada harus penjelasan nih mengenai bukan pada tarianmu saya minta dirubah. Pada ini yang akan dibaca. Tarianmu itu sudah oke, terserah. Gitu. Ane yang di ide yang nih ke anak dende amun selendangi ulung. Amun di desa tiang tiang lekat di dalam tradisi-tradisi rejang. Amun kati ngangon nih ke selendang megisi-gisian nih ke. Nah ada ketentuan, ada gelang megatik kena pipis rupiah. Selendang ulung nih ke lepas, nah ini nemu gelang nih ke. Meragani ngangon simbol nih ke. Karena itu dia tidak bisa bukus dengan pendekatan oh ini teori A dalam lomba penciptaan gerak dan sebagainya nenten mersidayang sapuni ke. Namun jaging angin ke. Nah, itu saran saya pada Heri, tidak pertanyaan, tidak bisa dijawab sekarang Heri, langsung nih ke ketik koreksi nih dogen ide yang kalau pementasan bagus saya tidak. It's okay itu sebagai anak muda S1 sudah oke. Ininya karena ini akan dibaca berulang-ulang. Sukses yang akan ngopi mungkin. Iya Ibu, semua Ibu. Terima kasih banyak. Sampun Ibu Cak, kari wonten anu? Sampun Ibu, sampun. Saya itu manten. Kalau karya enten, kalau pementasannya is okay yang sebagai karya. Hanya yang saya khawatirkan itu bahan skripsinya nanti akan dibaca terus-menerus ke depannya niki karena saya termasuk pemburu dari karya-karya skripsi dan sebagainya. Iya, matur suksma pisan Ibu Cokorda. Ini sebenarnya juga
pengetahuan saya yang baru. Saya sama sekali buta ini tentang rejang yang dihubungkan dengan tradisi masa lalu dari yang disebut Banten. Kiranya Heri mau memberi tanggapan? Niki Bu, mungkin dia nggak pernah bilang juga selama kelas bahwa seperti tadi tempat disinggung oleh Ibu Cok bahwa Balai Agungnya baru nepi punapi. Balai Agung ini sudah memang dari lama Ibu, dan informasi terakhir Tiang juga sempat berbicara pada saat pementasan Nike, sempat berkonsultasi juga sareng Bligusnya bahwa sebenarnya Rike memang ada dahulunya pengisir Rike bilang, pengisir yang masih hidup sampai saat ini Nike bilang bahwa ada peninggalan rejang dan baris, namun memang busana dan apanya sudah tidak ada gitu. Banyak properti yang menghilang karena pada zaman itu dibilang masih zaman penjajahan, yang tersisa hanya gamelannya saja, dan itu pun dipenam di dalam tanah. Tanahnya itu di pura di Sanggah Gede Tiang Heri sendiri. Hanya itu yang tersisa, selain itu semuanya sampun hilang. Kenten yang dibilang Ibu. Yeah. Jadi Heri harus kembali lagi belajar ke Ibu Cok ya, mengenai pengetahuan yang luar biasa tadi. Yeah. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Ida Ayu Arya Satyani untuk memberikan tanggapan, saran maupun pertanyaan. Silakan, ini Heri dimarahi atau mau diapakan? Inggih, suksuma bukus inggih. Gimana Heri, sudah siap diomel-omeli? Sampun Ibu. Nggak capek-capek ya diomel-omeli. Semoga Heri tidak bosan-bosan ini. Sudah via WA diomelin, ketemu juga diomelin, gitu ya. Suksema Bu Cok tadi sudah kasih masukan yang banyak buat Titiang juga, Niki. Cocok ini buat Heri, karena Titiang melihat kemarin waktu ke Tabanan, Niki, wah kayaknya Heri Niki jadi dados calon bendese, Niki. Jadi tolong itu Ibu juga tadi sudah merekod semua yang Bu Cok disampaikan, dan itu tolong disimpan sampai nanti ketika Heri jadi bendese. Gini Heri, kalau keterampilan berkarya, karya Heri untuk tataran S1 sudah melampaui, udah S2 lah, itu sudah berdampak ke masyarakat, masyarakat sudah berterima dan lain sebagainya. Keterampilan presentasi juga tadi sudah oke. Keterampilan berbahasa Heri jauh lebih baik daripada Ibu, sangat terstruktur dan lain-lainnya. Nah, makin Niki keterampilan menulis, jangan naik lebih jelek daripada Ibu. Ibu yang sudah jelek Heri buen, Heri lengitan. Ya, artinya gini. Makin karena seperti yang Ibu Cok bilang tadi itu kan akan diwariskan, itu yang akan jejaknya akan dicari di perpustakaan, dan di situ juga ada nama Ibu Kus. Bu Cok, Ibu Kus puniki pembimbing terbaik di prodi kami, Bu Cok. Bahkan kalau Prof Dibye menulis artikel bahkan buku, Ibu ini yang mengkoreksi gitu. Jadi Heri benar, harus Niki. Ini sangat detail kalau Ibu Kus memeriksa punike. Jadi benar Bu Kus, saya menitipkan sekali ide rejangnya Heri. Kalau dari pementasan no komen saya. Ini karya tulis Niki loh Dayu. Cuman Niki masalahnya Heri ini Niki nage himpekin mantan. Dia kalau nggak dikirimin surat sampai gini kesalahan yang sama berulang-ulang, sama seperti tadi, itu masalah substansi ya. Bu Cok dari awal pertemuan sudah menyampaikan bahwa rejang itu Banten. Nah, Heri nggak tahu ya, mungkin masih malu-malu atau nggak nyampe, itu nggak memiliki keberanian untuk menyatakan itu. Padahal Ibu juga udah kasih pancingan dengan artikel Ibu yang dulu itu. Oh ya, mungkin nggak nyampe, oke lah, nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau sudah substansinya enduan ben bedi gitu. Nah, mau ya performance skripnya yang rapi, nah kenten salah ketik dihindari dari pertama sudah, itu pasti nih
Rejang Tigasari judul kan pasti dia lurus. Hal-hal yang seperti itu. Ampung Ganten rata samping, rata kiri, rata nike semua nike seperti terasering di tabanan skripnya Heri. Tolonglah Heri. Sudah, Ampung Ganten untuk menghilangkan kata booming aja Ibu perlu merayu Heri 1 bulan, akhirnya hilang. Terus kemudian masih tertinggal iswe itu. Lalu kemudian oh ya, ada satu Heri perlu waktu luang 1 hari untuk membaca ulang didampingi sama teman. Gitu ya Heri ya, didampingi sama teman, artinya untuk salah ketik dan lain-lain sebagainya, terinspirasi, dampingin kamus bahasa Indonesia. Terinspirasi, lalu kemudian di dalamnya itu Heri masih ada nyeletuk proses sebagai inspirasi proses penciptaan tari Rejang Saraswati. Itu mungkin warisan yang lampau, itu lupa ngedelete judulnya. Ini Bu, dari kemarin pada saat 2 hari yang lalu membuat PowerPoint Niki juga Heri sambil ngecek, ternyata masih lumayan banyak ya, juga. Kalau misalnya Niki pun perlu pendamping, perlu orang lain. Kalau di luar, siapa yang Heri percaya gitu. Kemudian, nah gambaran mitra, Heri di situ dari awal Ibu sudah sampaikan bukan di Budekeling didirikannya, malah justru di Ampung Ganten namanya Pak Grand, bukan Grand Hyatt, Grand Oke. Heri. Sudah itu nanti Ibu sudah lipat-lipat sih di sini Heri, nanti mungkin bisa hampir semua kelipet. Ya Heri ya. Heri kalau nggak salah buku tanggal 21 ya Bu. Kapan harus ngumpul ini Heri, bisa nggak? Kayaknya di institut 21 baru mulai ujian Bu Dayu. Oh, inggih. Berarti masih punya waktu bernafas. Kalau masih punya waktu bernafas Heri, ini kan skrip karya bukan skrip fashion. Nah, memang biasanya kalau sudah misalnya detail gerak, gestur gerak, temuannya nih kan di gerak. Kalau ada foto-foto gerak nih dideskripsikan detail, pasti dah larinya begitu mendeskripsikan kostum, banyak ada fotonya itu dan detail menjelaskan, begitu mendeskripsikan gerak aja nggak ada jejak. Heri sisakan energi untuk merapikan skripnya. Niko mantan saking Ibu Heri. Suksema. Iya. Suksema Bu. Terima kasih Ibu. Iya, silakan Heri memberikan ditanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dayuani. Nggih, sampun tadi Ibu untuk penulisan ya jujur mantan memang Heri baru belajar saat Niki gitu. Kemudian memang Heri orangnya harus berdiri dumun baru bisa merevisi semuanya. Jadi tulisan Niki memang Heri buat dari semenjak kan Heri sempat bimbingan skrip Nike dan Heri memang harus ada contoh, makanya baru bisa Heri seperti ini dia jalannya. Napi aja yang dibahas Nike yang Heri baru pelajari waktu penulisan Niki gitu, makanya masih ada Saraswati mungkin juga tapi tidak aja yang pada saat komposisi keluar lagi gitu ya Ibu. Gitu. Terima kasih Heri. Jadi sesungguhnya benar-benar ya saya menangis kalau Heri mengembalikan tulisan ke Ibu masih sama dari bulan-bulan yang lalu. Saya sampai aduh gimana ini caranya Heri, karena orang bisa mengetahui isinya itu dari bahasanya. Kalau bahasanya tidak bagus ya bagaimana caranya orang bisa meraih isinya gitu ya. Nah, saran saya Heri harus tetap belajar pada Ibu Cok, terutama nanti secara mandiri atau bagaimana untuk wawancara lagi atau bagaimana tentang isi dari Rejang tadi itu. Ya, ini benar-benar pengetahuan yang sangat mendalam dan sangat perlu untuk dimasukkan di dalam skrip karya Heri. Saya kira tidak hanya Heri ya yang harus belajar, saya sendiri juga harus belajar tentang ini karena pengetahuan tentang Rejang ini ya baru saya tahu sekarang ini pada saat Heri ujian. Ya. Jadi saya juga setuju kalau Heri juga membaca tentang bukunya Claire Hall tentang melacak jejak seni pertunjukan itu.
Ya, sudah diterjemahkan sepertinya oleh Prof. Sudarsono, ya, RM Sudarsono. Nah, dari saya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dari kritikan Ibu Dayu Ani ya. Banyak sekali yang catatan saya di sini, terutama karena kalau saya secara teknis ya, secara kedalaman tadi Ibu Cok sudah banyak. Secara teknis ini tulisannya memang harus diperbaiki dan harus ditambah. Banyak salah ketik, teknik betul penulisan salah, lalu ini dari awal ya, dari halaman covernya, dari halaman judul sampai belakang itu, sampai daftar pustakanya aja salah itu, cara pengetikannya. Nah, letak nomor halaman untuk Romawi itu bukan di atas seri, letaknya di kanan bawah. Kalau angka di kanan atas. Saya sudah 2 kali kayaknya mengirim aturan penulisan itu pada Heri. Cermati benar bagaimana aturan penulisannya, dari huruf apa yang dipakai, fontnya, sampai aturan-aturan sekecil-kecilnya itu ada di situ. Nanti kalau Heri hilang catatannya saya kirimi lagi ya. Ibu nggak bosan untuk mengirim lagi. Nah, kemudian untuk narasumber halaman berapa ya? Halaman 50 ya. Halaman 49. Nah, yang 50. Ini siapa ya? Arum Mika Ibu. Ya, sering ya. kelihatan. Ya, maksud saya ini dari tingkat kemampuan dan tingkat pemahamannya tentang tari atau tentang apa? Enggak. Tentang agama nih Ibu. Agama Hindu. Ya. Yang lainnya, lain Ibu Cok, ini menulis ngetik Ibu Cok Sawitri saja salah. Kemudian ada lagi narasumbernya selain 2 orang? Kalau seperti Wiguspang yang gitu-gitu, kenten-kenten itu dados dimasukin napitan nggih Bu nggih. Karena pada saat saya sempat kelas bimbingan skrip niku karena masih baru tamat S2 katanya tendados. Baru tamat S2 nggak boleh jadi narasumber. Nggih, maksudnya dicantumkan Riki tidak usah kenten pada kalau saat saya kelas. Tidak sekolah malah boleh ya. Yang tidak sekolah malah boleh jadi narasumber, seperti misalnya ada para pemangku itu ya, belum tentu kan pemangku yang tua itu sekolah, mungkin lulus SD, mungkin. Nah, sebenarnya narasumber itu kan lebih pada pengetahuannya, kemampuannya yang luar biasa ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau mungkin dimiliki tetapi tidak diketahui, tidak kita ketahui juga gitu ya. Jadi silakan Heri, kalau memang benar-benar informasi itu dari Sirakus Terang ya silakan ditulis, tidak apa-apa. Sesungguhnya malah lebih banyak informasi itu dari Bu Cok dan Bu Dayani ya, kalau mau jujur. Tapi tidak mungkinlah Bu Dayani dimasukkan di sini sebagai narasumber karena Bu Dayani adalah pembimbingnya. Ya, nanti karena waktu sudah lewat ya, ini sudah lewat 13 menit, jadi sebelum saya yang menutup, nanti dipersilahkan Heri untuk keluar sebentar, biar kami bisa berembuk mengenai hasil ujian Heri. Silakan Heri keluar.
Sudah keluar kayaknya Bu. Sampun. Nggih. Sapunapi Ibu Cok sareng Ibu Dayu mengenai Dayu Ani sini yang memutuskan ya. Dan dimohonkan ke Bu Cok nih, karena kan nilainya saking mitra ya Bu Kus nggih. Nggih. Jadi kalau sebenarnya kan niki saking ibi niki dagane kene niki. Termasuk Ibu Ras niki jadi langsung nyerahang Sapunapi niki ini Pak. Iya. Jadi kalau Titiang sih bernego mantan nego serang Bu Cok. Jadi mohon diampuni niki skripnya. Enggak Titiang sani ibi cen icalang udah yo nih ke skripnya napene nih ke buku sampun nangis Bu Cok. Makanya tiang renget gati beli awal pun orang niki malah Wikipedia nih ke kantun biru nih. Artinya ya nih klik dalam bentuk online itu bisa masuk loh ke sana. Inge. Samian. Nah, Bu Cok, Bu Kus kan ini karena apa? Niki kan biasanya kalau kebutuhan kampus, lembaga kan biasanya skrip tari. Nanti karya tari harus ada kata tari. Kalau Titiang mumpung niki pertama kan rejang, apakah cukup rejang saja gitu, pelan-pelan di ini. Titiang dumun waktu rekonstruksi itu harus menyantumkan kata tari ya juga. Ya apa boleh buat urusan kampus, tapi niki mumpung sama Bu Kus boleh enggak gitu. Kalau misalnya kata tari itu biarin aja dia rejang sapunapi Bu. Skrip karya rejang. Dia kan sampun rejang 3 sari di tengah-tengah nih setiap menyebut rejang ya sampun rejang manten enggak usah pakai tari lagi di depannya sapunapi gitu. Tapi kayaknya pola dari kampus itu harus ada tulisan skrip karya Bu Dayu. Oh nggih. Sari Dayu. Oh nggih. Iya, skrip karya seni tak nggih. Nggak, maksudnya di dalamnya. Maksudnya Dayuani di dalam di pembahasan itu kan tidak masuk di dalam. Nggih, di dalam. Rejang 3 sari, nggak usah tari rejang 3 sari, nggak usah. Rejang, nggih. Panen becek niki lahir karya skrip baru tentang rejang karena perjuangannya makin kan serba viral Bu Kus nih ke dalam Titiang niki tradisi rejang ini ki suwe-suwe dados festival langering Departemen Pariwisata niki lah kare. Oh, sampun. Bali Mule sampun. Niki ampun Titiang nak sedih niki skripnya Eri ini bisa dipakai jembatan ya untuk niki perbaikan banyak hal istilah. Dia harus keluar niki dari genre tari niki irejang ini enten. Niki penuna saking aslinya wewangsulan Bali sebenarnya niki kepada kampus isi kan lebih berkuasalah secara sistem dalam peristilahan penelitian, tetapi alangkah baiknya gitu kita menginspirasi untuk memahami dunia tari yang selanjutnya niki untuk Bali lebih mendalam dadosne bukus. Cuman niki sampun sire niki jakar nyidayang ngewelangin Yeri niki. Aduh. Pak Adi udah di pembina. Tapi Heri sampun boleh masuk. Niki Gunawan paling nelpon Pak Heri memang dikeluarkan ya gitu. Iya memang dikeluarkan Heri. Iya memang dikeluarkan gitu kan. Masih mau ditentukan tidak lulus tak gituin takut ya. Nilai itu kapan Bu Cok? Bu Kus makin cuma menentukan masuk tidak masuk mantan nggih? Lulus tidak lulus. Nggih. Ngiring. Ya diundang sampun Heri ngiring. Nggih. Belum disimpulkan sudah diundang. Kenapa Bu Kus? Ya Titiang matur yang Bu Cok sekiranya mungkin hari ini bisa lulus. Kenten Bu Cok? Oh nggih. Titiang pasti lulus nih ke yang lulus nih ke cuman pikiran Titiang kan lantang pisan inge manen becek bukus tradisi baru niki skrip niki penting sekali karena saya juga adalah seorang pemburu nih ke melajah nih ke dadosne betapa bagusnya anak muda niki kenang carane niki strategi ini dari wanik niktik Yeri niktik cerik-cerik niki mana nulis becek niki lo mengutip dari mana apa dan sebagainya niki loh.
Ilustrasi kita memang gagal sekali. Kelemahan anak-anak itu gitu, kelemahan semua, tidak hanya. Ya, tidak hanya satu sebenarnya. Semuanya itu kelemahannya ada di yang sangat tertarik dengan Bu Cok tadi mengatakan bahwa yang sekarang ini musiknya seperti musik dangdut. Cak nike ampun istilah campur sari. Jauh ini paling dua ge campur sari karya nangpi. Yang perkembangannya kan sama dibuat yang enggak. Inge Dados sampun Ibu Kus. Karisang. Pak Adi Nunas diundang. Siapa yang undang ya? Kita. Pak Adi ya. Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi enggak dengar. Oh, mungkin yang telepon. Itu yang telepon, teman. Halo Heri, silakan join Heri. Nggih. Sudah masuk? Sedang join, Bu. Kok enggak masuk-masuk ya? Niki Gusti Yoga niki. Sana wi niki. Nggih Gusti. Tidur ini. Admit. Dikira sudah beres. Dan mau dia tel. Oh, admit, saya admit dulu niki. Nggih. Jadi yang harus ngadmit niki. Gusti Yoga niki nggih. Gusti Yoga niki Heri. Nggih. Admit yang sami niki nih masuk masuk. Niki Bu Amu. Nggih. Nggih. Ampurayang itu nih tiang sen sadar tiang bangun dados co-host malah. Oh. Gimana? Sudah pingsan Gusti Yoga? Abang Heri? Maaf ya tadi lupa saya. Co-hostnya nih Cok Sawitri ternyata. Sampun Heri? Oh alah. Niki Heri sampun. Swastiastu Bu Amu. Niki kami mengumumkan dulu. Sebentar Bu Amu ya, saya mengumumkan kelulusan Heri dulu. Yang terhormat Ibu Cokorda Sawitri, yang terhormat Ibu Ida Ayu Arya Satyani, dan juga Heri. Demikian ujian yang telah ditampilkan tadi. Hari ini kami menyatakan kesepakatan bertiga bahwa Heri dinyatakan lulus dengan nilai yang belum diketahui karena kami masih harus berembuk lagi. Dan selamat untuk Heri telah menyelesaikan tahap ini. Dipersilakan untuk memberikan ucapan terima kasih mungkin kepada Ibu Cok Budayu dan Yayasan Bajar Sandi. Selama ini Heri telah berguru menimba ilmu di sana. Silakan. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu kepada Ibu Dayu Ani, kemudian Ibu Cok Sawitri yang telah memberikan ilmunya kepada saya, dan tentunya kedua dosen pembimbing tiang sekaligus Ibu Dayu Ani
Bu Dayu Arya dan Ibu Ibu Kus yang telah membimbing saya selalu sampai titik ini. Mohon maaf, sayanya agak nakal, Ibu. Ini mantan Ibu. Yeah. Nakal sekali Heri, tidak hanya agak ya. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Cokorda Sawitri dan juga Yayasan Bumi Bajra Sandi yang telah memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada anak bimbing kami. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pengurus dari Yayasan Bajra Sandi. Mungkin tidak ada yang bisa saya katakan lagi karena hanya itu yang saya miliki, hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga. Ujian saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Saya enggak lip loh ini karena saya nguji lagi. Ya. Ada buat buku sama Dayu. Titi yang live.